kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk berdiri. Angger Adhanif. Hadir Pak. Hadir. Akan Ahmad. Hadir Pak. Hadir. Ahmad Fakih Putra. Tidak. Mana? Oh, sakit. Naura. Hadir Pak. Hadir. Rara. Hadir Pak. Sakira. Hadir Pak. M. Fadlan Barisi. Hadir Pak. Adi Rizky. Hadir Pak. Kania. Hadir Pak. Mila Dia Soleha. Hadir Pak. Nini Setianingsih. Hadir Pak. Semoga yang tidak hadir lagi karena sakit semoga segera lepas. Amin ya Rabbal. Amin. Oke, kemarin kita sudah belajar materi tentang apa kemarin Ibu? Zakat. Masih ada yang ingat zakat apa? Masih. Nah, bila coba. Kata yang wajib dikeluarkan setiap musim. Kata yang wajib dikeluarkan setiap musim. Apa lagi? Mensucikan diri. Mensucikan diri. Angger. Memberikan pokok. Memberikan pokok. Ada yang lain. Zakat itu apa kemarin? Zakat itu artinya tumbuh, berkembang, dan Biaji. kemarin zakat ada berapa macam? 3. Tiga apa dua? Dua. Apa aja kemarin? Zakat. Kemarin dilaksanakan pas kapan? Malam. Menjelang Idul Fitri. Berapa berasnya? 25 kilo. Baik, kalau sekarang materinya adalah golongan penerima Zakat. atau mustahik. Apa mustahik? Enggak tahu. Belum tahu mustahik itu apa? Kalau bayangan kalian, orang yang berhak menerima zakat itu orang apa aja? Coba, orang apa aja yang berhak menerima zakat? Oh, orang ini udah pernah lihat orang memberikan zakat? Enggak. Orang yang berhak menerima zakat itu orang yang seperti apa? Fakir miskin. Fakir miskin. Ada yang lain? Barim. Apa lagi? Mu'alaf. Apa lagi? Itu sambil. Ada berapa coba? Jumlahnya yang berhak menerima zakat ada berapa? 6. Berapa? 5. Berapa? 4. Banyak banget ini sebutannya ya. Oke, sekarang kita pelajari. Ada berapa sih jumlah orang yang berhak menerima zakat? Di sini tujuan pembelajarannya adalah 1. Agar peserta didik dapat menyebutkan golongan-golongan penerima zakat. Yang kedua, agar peserta didik dapat menjelaskan golongan-golongan penerima zakat. Enggak, siapa aja sih golongan-golongan penerima zakat? Nah, siapa aja? Yuk kita tonton video berikut ini. Apa ya? Siapa saja yang menerima zakat? Terima zakat. Selamat datang di Basnas Islampedia. Kali ini kita akan mengenal siapa saja yang berhak menerima zakat. Secara bahasa, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik.
Siapa saja mereka? Menurut fikih yang tertera dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang diletakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dari surat tersebut dapat kita menemukan terdapat 8 asnaf atau golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Yuk kita simak ulasan mengenai 8 golongan mustahik yang berhak menerima manfaat zakat. Yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, seperti saudara-saudara tunawisma kita yang sering kita jumpai di jalan. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Mereka adalah sahabat, teman, bahkan saudara kita yang hidup sangat jauh dari kata cukup yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang kecil, beban dan biaya hidup tanggungan yang sangat banyak, dan belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, inilah orang-orang yang senantiasa berdiri bersama masyarakat untuk saling membantu dan berada setia di sebelah mustahik untuk terus memberi kebahagiaan agar yang menerima manfaat bisa lebih luas lagi. Yang keempat, mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Mereka yang telah terbuka hidayahnya untuk memeluk Islam sebagai jalan hidupnya. Yang kelima, hamba sahaya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Di era modern sudah sulit untuk ditemui. Meski begitu, hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa melalui zakat, kita telah ikut memerangi sistem perbudakan. Yang keenam, gharim. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang dan memang hanya dengan berhutanglah untuk dapat menyambung hidupnya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Orang-orang inilah yang terus menyebarkan kebaikan di jalan Allah tanpa pamrih. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Berbeda dengan fisabilillah, Ibnu Sabil adalah orang yang berstatus orang asing dan sedang dalam perjalanan di negeri orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Dalam pendistribusiannya, Basnas menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dalam berbagai bentuk yang adaptif atau menyesuaikan dengan kondisi mustahik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai bantuan yang bisa berupa bantuan langsung seperti makanan, pembayaran biaya sekolah atau tagihan rumah sakit, serta pemberian bantuan produktif seperti modal usaha, pendampingan jasa. Semua itu tentunya menjadi tekad Basnas hingga mustahik bisa mandiri. Nah, tuntas sudah kita mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat sahabat Basnas. Yuk, mari terus menjadi bagian dalam berbagi kebaikan untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Itu tadi ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan tadi? Yang jawab 5, 4, berarti sah. Itu terdapat di surat At-Taubah ayat 60. Ada berapa golongan tadi? 8. Apa aja tadi? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ada 8 golongan ya. Itu tadi 8 golongan penerima zakat. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oke, silakan. Apa perbedaan fakir dan miskin? Oke, pertanyaannya adalah apa perbedaan fakir dan miskin? Miskin. Ada yang bisa bantu Pak Oki untuk menjawabnya? Silakan. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Miskin? Miskin adalah orang yang memiliki harta tapi tidak memiliki pekerjaan. Ya, benar. Orang fakir itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki harta. Beda sama orang miskin. Kalau orang miskin itu orang-orang itu memiliki pekerjaan juga memiliki harta, tetapi dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, benar jawaban dari Nabila. Ada lagi yang mau tanya? Ada Pak. Oke. Kenapa anak yatim tidak masuk zakat? Nah, kenapa anak yatim itu tidak masuk ke dalam golongan penerima zakat? Nah, ada yang mau jawab lagi? Ya Pak. Karena anak yatim itu masih memiliki pengasuh. Benar. Jadi anak yatim kenapa nggak masuk ke dalam golongan penerima zakat? Karena anak yatim itu masih memiliki pengasuh. Ya, tidak semua anak yatim itu anak miskin atau anak fakir. Kadang mereka ikut sama orang yang orang kaya, ya, atau orang-orang yang memiliki harta yang berlebih. Ya, jadi tidak semua anak yatim itu miskin. Paham? Paham. Baik. Kali ini kita bagi tugas lagi. Ada tugas, yaitu tugasnya buat mind mapping atau peta konsep. Sudah pernah buat peta konsep? Sudah pernah buat peta konsep? Pernah. Kayak apa peta konsep? Nah, peta konsep itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti kalian tugasnya berkelompok
platform. Nah, nanti kalian buat peta konsepnya di sini, ya. Di nomor 2 kelompok misal. Silakan bikin peta konsep, boleh seperti ini, boleh pakai peta konsep yang lainnya, terserah. Ayo kerjain. Yuk, selesai? Baik, sebelum kita presentasi pada hari ini, kita explain dulu. Berikutnya adalah siapkan pena atau spidol, nggak apa-apa. Di mejanya satu aja, satu yang lain dijual, Oke, silakan berdiri. Oke, permainannya adalah, rumusnya adalah sakit, sikat, sikut. Tahu? Jadi nanti kalau kamu bilang sakit, kamu pegang perut. Nah, kalau sikut, nanti pegang sikut. Kalau kamu bilang sikat, ambil pena atau spidol. Paham? Nah, tenang. Paham? Bisa dimengerti? Oke. Sikut ini, Pak? Ya, sikut sini. Siap? Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Wow. Siapa yang dapat? Ayo. Siapa yang dapat? Oh, ada. Kita ulangi sekali lagi. Mulutnya sama ya. Sakit, sikat, dan sikut. Sakit. Sikat. Ulangi. Sekali lagi. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, Naura. Gila. Oke, terus. Nanti kajiannya ada. Oke. Sekarang duduk lagi. Nah, mulai presentasi. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Yuk, kelompok 1 semuanya masuk. Ya, bawa maksudnya. Perkenalan nama kelompoknya siapa aja dari kelompok berapa? Silakan ini kita. Kali ada kiri siapa yang mau baca? Jadi baca. Oke, ayo. Assalamualaikum. Salam dulu. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 berisi Angger, Eci, Alkan, Rizky. Kita akan merepresentasikan 8 golongan orang yang menerima zakat. 1 miskin, 2 pagi. Miskin apa miskin? Miskin orang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya hidupnya sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Silakan. Fakir, seorang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dan tidak kerja. Lanjut, miskin.
tidak ingin memerdekakan dirinya. Memerdekakan diri. Selanjutnya, orang yang baru masuk Islam. orang yang baru masuk Islam. Masuk, fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Amin. Panitia zakat. Jangan fisabilillah. Musyalir yang kebahagiaan jaya. Ya, kasih tepuk tangan. Nomor 2. Ya. Kelompok 2. Ya. Saya dari kelompok 2 berisi Ahmed, Tania, Mira, Lara. Saya akan mempresentasikan 8 golongan penerima zakat. 1. Fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak tercukupi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya dan tidak bekerja. Terus? Miskin. Seseorang memiliki harta tapi tidak mencukupi kehidupan. Lara aja baca semua. Miskin adalah seseorang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Amil adalah panitia zakat. Rikab adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Memerdekakan diri. Terus? Gharim adalah orang yang berhutang. Terus? Fisabilillah adalah berjuang di jalan Allah. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Musafir adalah orang musafir yang kehabisan biaya. Oke, kasih hapus. Nomor 3. Ya, Miguel. Oke, siapa yang baca? Yang baca kan siapa? Oh, ya, yang baca kali. Waalaikumsalam. Akan menjelaskan tentang 8 golongan penerima. zakat. Seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya tidak bekerja. 2. Miskin. Seorang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya untuk dirinya dan keluarganya. 3. Rikab. Budak yang ingin memerdekakan diri. 6. Orang yang berhutang. 5. Ibnu Sabil. Musafir yang kehabisan biaya. 6. Amil panitia zakat. 7. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. 8. Fisabilillah berjuang di jalan Allah. Kasih hapus. Oke, ada yang ada hari ini? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, 8 kesimpulannya adalah ada 8 golongan penerima zakat. Tadi apa sih yang pertama? Fakir, miskin, amil, rikab, gharim, Oke, demikian materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Oki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.